Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM, dengan saya Wahyudi 28922500165. Topik pembahasan yang pertama, metode dalam menggambaran hubungan ekonomi. Yang kedua, hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Yang ketiga, analisis optimisasi. Yang keempat, peralatan manajemen baru untuk optimisasi. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan ekonomi antara berbagai variabel atau faktor. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis hubungan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel ekonomi. Regresi linear adalah metode yang umum digunakan di sini, di mana Anda mencoba memahami sejauh mana atau variabel dapat memprediksi atau menjelaskan variabel dalam variabel lainnya. Yang kedua, analisis korelasi. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel memiliki hubungan statistik. Korelasi dapat positif ketika kedua variabel bergerak bersamaan, negatif ketika satu variabel naik ketika yang lain turun, atau tidak ada korelasi sama sekali. Yang ketiga, analisis input-output. Metode ini digunakan untuk memahami interaksi antara berbagai sektor dalam ekonomi. Input-output analisis menggambarkan bagaimana perubahan dalam satu sektor dapat mempengaruhi sektor-sektor lain dalam ekonomi. Yang keempat, analisis time series. Dalam analisis time series, data ekonomi diukur sepanjang waktu untuk mengidentifikasi tren musiman dan fluktuasi dalam variabel ekonomi. Ini membantu menggambarkan perubahan seiring berjalannya waktu. Yang kelima, analisis cross-seksional. Analisis ini melibatkan pengumpulan data pada satu titik waktu tertentu dari berbagai unit, misalnya perusahaan, rumah tangga, dan negara, untuk memahami perbedaan dan hubungan antara unit tersebut. Yang keenam, model ekonometrik. Model ekonometrik adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ekonomi. Model-model ini sering digunakan memprediksi atau menjelaskan perilaku ekonomi berdasarkan data histori dan teori ekonomi. Hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Biaya total, rata-rata, dan marginal adalah konsep penting dalam ekonomi dan bisnis. Mereka saling terkait dan digunakan untuk menganalisis biaya produksi, pengambilan keputusan, dan perencanaan bisnis. Berikut penjelasan singkat tentang hubungan antara ketiganya. Yang pertama, biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah tertentu barang atau jasa. Ini mencakup biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost.
Biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak peduli seberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi. Sementara biaya variabel berubah seiring dengan tingkat produksi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya total atau TC sama dengan biaya tetap FC ditambah biaya variabel atau VC. Yang kedua, biaya rata-rata atau freight cost atau cost per unit. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ini memberikan gambaran tentang biaya per unit barang atau jasa yang diproduksi. Ada dua jenis biaya rata-rata yang umum digunakan. Biaya rata-rata total atau freight total cost ATC dan biaya rata-rata variabel cost AFC. ATC sama dengan TC dibagi Q. Q adalah jumlah unit produksi. AFC sama dengan VC per Q. Yang ketiga, biaya marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang timbul akibat produksi satu unit tambahan barang atau jasa dalam banyak kasus. Biaya marginal dikaitkan dengan biaya variabel tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi atau unit tambahan. Ketika biaya marginal sama dengan atau kurang dari biaya rata-rata, produksi tambahan dapat menguntungkan. Matematikanya adalah MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Di sini MC adalah biaya marginal. Delta TC adalah perubahan dalam biaya total dan delta Q adalah perubahan dalam jumlah produksi. Analisis optimisasi. Analisis optimisasi merujuk pada proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau kinerja suatu sistem, proses, atau entitas tertentu. Tujuan utama dari analisis optimisasi adalah untuk mencari cara untuk melakukan suatu dengan lebih baik, lebih efisien, atau dengan hasil yang lebih baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis optimisasi. Tujuan. Langkah pertama dalam menganalisis optimisasi adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Ini dapat berupa peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas, atau tujuan lain yang sesuai dengan situasi yang ada. Identifikasi variabel. Setelah tujuan ditetapkan, identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi hasil yang ingin dioptimalkan. Ini dapat mencakup sumber daya manusia, waktu, uang, teknologi, atau faktor-faktor lain yang relevan. Pengumpulan data. Data yang relevan perlu dikumpulkan dan dianalisis. Data ini bisa berupa data histori, data saat ini, atau data yang diperoleh dari sumber eksternal. Analisis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, lakukan analisis untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan atau optimisasi mungkin diperlukan. Teknik analisis seperti analisis SWOT, analisis cost benefit, analisis regresi, atau metode lain dapat digunakan. Pengembangan solusi. Setelah masalah atau area perbaikan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggambarkan solusi atau rekomendasi untuk mencapai tujuan optimisasi.
Ini bisa termasuk perubahan proses, investasi dalam teknologi baru, pelatihan sumber daya manusia, atau tindakan lainnya. Implementasi. Solusi yang dikembangkan harus diimplementasikan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses implementasi untuk memastikan bahwa perubahan yang diperlakukan dilaksanakan. Peralatan manajemen baru untuk optimisasi. Peralatan manajemen baru untuk optimisasi berbagai aspek bisnis dan organisasi setelah berkembang seiring waktu. Berikut adalah beberapa contoh peralatan manajemen yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja bisnis. Yang pertama ada perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak seperti Asana, Trello, atau Microsoft Project membantu dalam perencanaan, pelacakan, dan pengelolaan proyek. Mereka memungkinkan kolaborasi tim, pengaturan tenggang waktu, dan pemantauan kemajuan proyek secara real time. Yang kedua ada perangkat analitik bisnis. Alat seperti Google Analytics, Adobe Analytics, dan Power BI memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang diberikan oleh data. Analitik bisnis membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, operasi, dan keputusan lainnya. Perangkat manajemen hubungan pelanggan (CRM). CRM seperti Salesforce, HubSpot, atau Zoho CRM membantu perusahaan dalam mengelola interaksi dengan pelanggan, memantau penjualan, mengoptimasi proses pemasaran, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada perangkat manajemen keuangan. Perangkat lunak seperti QuickBooks, Xero, atau SAP memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, melacak transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Yang kelima, perangkat manajemen persediaan. Untuk bisnis yang berurusan dengan persediaan, alat seperti Odoo, TradeGecko, atau Inflow Inventory membantu dalam mengoptimalkan persediaan, mengelola pesanan, dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang keenam, perangkat manajemen sumber daya manusia atau HRM. Sistem seperti Bamboo HR, Workday, atau Zenefit membantu dalam mengelola aspek-aspek sumber daya manusia seperti rekrutmen, manajemen karyawan, pelatihan, dan administrasi SDM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.